Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melan Putra Ardinda dengan NIM 234160771. Saya dari kelas manajemen 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen kas. Yang pertama yaitu pengertian tentang manajemen kas. Manajemen kas adalah proses perencanaan, pengendalian, dan pengawasan atas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan guna memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional harian, membayar kewajiban tepat waktu, serta mengoptimalkan penggunaan kas yang tersedia. Tujuan utama dari manajemen kas adalah untuk menjaga likuiditas perusahaan agar tidak mengalami kekurangan dana maupun kelebihan dana yang menganggur yang dapat mengurangi efisiensi. Yang kedua, saya akan membahas tentang fungsi kas dalam perusahaan. Yang pertama, sebagai alat pembayaran, di mana digunakan untuk membayar kewajiban jangka pendek seperti gaji, utang, pembelian bahan baku, dan juga biaya operasional lainnya. Fungsi yang kedua yaitu menjaga likuiditas, memastikan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan tak terduga. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai penyangga atau buffer, digunakan sebagai cadangan untuk menghadapi fluktuasi arus kas dan kondisi darurat. Fungsi yang keempat, sebagai alat investasi jangka pendek, kas yang tidak segera digunakan bisa diinvestasikan dalam bentuk instrumen jangka pendek untuk menghasilkan pendapatan tambahan. Fungsi yang kelima yaitu mendukung aktivitas operasional. Kas dibutuhkan dalam aktivitas sehari-hari seperti pembelian bahan, biaya distribusi, serta hingga promosi. Bahasan berikutnya yaitu sumber kas. Sumber kas yang pertama yaitu penjualan tunai. Kas masuk dari hasil penjualan barang atau jasa secara langsung. Sumber kas yang kedua yaitu penerimaan piutang, uang yang diterima dari pelanggan yang sebelumnya berutang atau penjualan kredit. Sumber kas yang ketiga yaitu pinjaman, dana kas yang diperoleh dari lembaga keuangan atau pihak ketiga. Sumber kas yang keempat, penjualan aset. Penjualan aset tetap seperti kendaraan, mesin, atau bangunan. Sumber kas yang kelima, investasi pemilik atau penerbitan saham. Tambahan modal yang diberikan oleh pemilik atau investor. Sumber kas yang terakhir yaitu pendapatan bunga atau dividen, hasil dari investasi perusahaan dalam bentuk bunga atau dividen. Selanjutnya yaitu penggunaan kas. Yang pertama, pembayaran utang, termasuk pelunasan pinjaman dan pembayaran utang dagang. Yang kedua, pembayaran gaji dan upah, pengeluaran rutin untuk tenaga kerja. Yang ketiga, pembelian persediaan atau bahan baku, pengeluaran untuk menunjang produksi dan operasional. Yang keempat, investasi dalam aset tetap, pengeluaran untuk pembelian mesin, bangunan, ataupun kendaraan. Yang kelima, biaya operasional seperti air, listrik, telepon, transportasi, dan juga lainnya. Yang keenam yaitu dividen kepada pemegang saham, pembagian laba kepada pemilik modal. Selanjutnya yaitu teknik pengelolaan kas. Yang pertama ada cash flow forecasting, di mana merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas di masa depan untuk memastikan kecukupan dana dan menghindari kekurangan kas. Yang kedua ada anggaran kas atau cash budgeting, membuat anggaran kas untuk periode tertentu agar pengeluaran kas tidak melebihi penerimaan kas. Selanjutnya ada petty cash control atau pengendalian kas kecil, yaitu mengelola dana kecil untuk pengeluaran operasional harian dengan sistem pencatatan dan pengawasan yang baik. Selanjutnya ada manajemen piutang, di mana mengatur kebijakan kredit kepada pelanggan dan menagih piutang secara efisien agar kas cepat masuk. Selanjutnya ada manajemen utang, menunda pembayaran utang sesuai jatuh tempo tanpa terkena denda agar kas tetap tersedia. Yang keenam ada rekonsiliasi bank, yaitu mencocokkan catatan kas perusahaan dengan laporan bank secara berkala untuk mendeteksi kesalahan atau fraud. Yang terakhir ada optimalisasi kas menganggur atau idle kas, menginvestasikan kas yang belum terpakai ke dalam instrumen jangka pendek yang liquid seperti deposito atau juga surat berharga. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai alat analisis dalam manajemen kas. Yang pertama ada laporan arus kas atau cash flow statement, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan arus masuk dan keluar kas dari aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Fungsinya yaitu menilai likuiditas, kemampuan membayar utang, dan juga kebutuhan pendanaan.
Yang kedua ada anggaran kas atau kas budget, yaitu perkiraan penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu. Fungsinya sebagai alat perencanaan dan pengendalian kas agar tidak terjadi defisit atau surplus berlebihan. Selanjutnya ada kas ratio. Kas ratio yang mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek hanya dengan kas dan setara kas. Kas ratio ini memiliki rumus, yaitu kas ditambah setara kas atau utang lancar. Fungsinya sebagai mengukur tingkat likuiditas perusahaan. Yang keempat ada working capital analysis, analisis model kerja untuk mengetahui kecukupan kas dan aset lancar dalam mendukung operasional. Rumus capital analisis yaitu model kerja sama dengan aset lancar dikurang dengan utang lancar. Yang terakhir ada analisis tren arus kas, menganalisis pola arus kas dari waktu ke waktu untuk melihat kesehatan keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, saya akan memberikan satu contoh kasus manajemen kas pada perusahaan PT Sejahtera Abadi. PT Sejahtera Abadi adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi alat-alat rumah tangga. Pada kuartal pertama tahun 2025, perusahaan mencatat peningkatan penjualan namun mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Rincian keuangannya, penjualan Januari sampai dengan Maret yaitu 1,5 miliar atau 60% kredit, 40% tunai. Yang kedua, total piutang belum tertagih itu ada 900 juta. Yang ketiga ada kas awal Januari sebesar 100 juta. Selanjutnya pengeluaran rutin bulanan seperti gaji, listrik, sewa, dan lain-lain itu sebanyak 300 juta. Kemudian pembayaran utang kepada supplier jatuh tempo Maret itu sebesar 400 juta. Dan yang terakhir penerimaan piutang rata-rata tiap bulan hanya 25% dari total kredit. Masalahnya, yang pertama, cash flow negatif di bulan Maret meskipun penjualan tinggi. Yang kedua, perusahaan tidak bisa membayar supplier tepat waktu. Dan yang terakhir, tidak tersedia kas cukup untuk membeli bahan baku baru. Analisisnya yang pertama, tingginya penjualan kredit tidak diimbangi dengan efektivitas penagihan piutang. Yang kedua, tidak ada proyeksi arus kas atau pengelolaan waktu pembayaran dan penerimaan. Yang ketiga, terjadi mismatch antara kas masuk dan kas keluar. Untuk solusinya, yang pertama, harus meningkatkan penagihan piutang dengan sistem remimber otomatis dan diskon pembayaran lebih awal. Yang kedua, membuat anggaran kas atau kas budgeting setiap bulan. Yang ketiga, menunda pengeluaran tidak mendesak dan bernegosiasi ulang dengan supplier. Dan yang terakhir, mengalihkan sebagian penjualan ke sistem tunai. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi manajemen kas. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.